Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semua, para pecinta agribisnis dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya berada di Kampung Cileles, Kabupaten Lebak. Saya berada di lokasi kawasan Perum Perhutani. Nah, kawasan Perum Perhutani ini, di blok ini ada sekitar 400 hektar luasnya, yang secara kebetulan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu di HGP-kan atau di hak guna pakaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Kampung Cileles ini untuk dikelola agribisnis tentunya, tetapi tentunya dengan memperhatikan kelestarian alam ya. Jadi pola-pola agribisnisnya ini adalah pola-pola agribisnis yang memang lebih banyak dikenal dengan sistem tumpang sari. Akan tetapi karena HGP-nya ini cukup lama, antara 30 sampai dengan 35 tahun, sehingga masyarakat banyak berkreasi dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, seperti contoh di lahan ini, secara kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Gubernur ya, di Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai Kepala Bidang Hortikultura. Nah, di bidang kita di hortikultura itu ada beberapa seksi, yang salah satunya adalah Buflo ya. Buflo itu adalah panjangan dari buah dan florikultur. Nah, melihat topografi, kemudian struktur dan tekstur tanah yang ada di sekitar Cileles ini sangat cocok untuk dilakukan penanaman jenis buah-buahan untuk tanaman-tanaman hortikulturnya. Nah, ini kenapa kami lakukan di sini, karena adanya permintaan dari masyarakat untuk membuat satu demplot. Jadi ini pun tidak ada atau belum tersentuh bantuan dari pemerintah, akan tetapi karena keinginan masyarakat, saya sendiri mencoba dengan segala upaya atas saran dan atas masukan atau atas perintah dari Pak Gubernur untuk membuat satu inovasi di bidang pertanian, yang artinya ini adalah inovasi ini bukan semata-mata hanya inovasi, tetapi inovasi yang memang mendukung atas visi dan misinya Pak Gubernur Banten. Nah, salah satunya di dalam visi dan misinya Pak Gubernur Banten itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sekitar Cileles ini sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat tani, di mana masyarakat tani mereka ini di rata-rata penghasilannya itu masih di bawah rata-rata. Nah, kami mencoba bekerja sama juga dengan dengan salah satu perusahaan. Kita mencoba menjalin kemitraan atau kerjasama, karena memang ada suatu filsafat di dalam usaha bidang pertanian. Jadi proyeksi itu jangan didasarkan kepada potensi. Sebenarnya kalau kita lihat potensi di sini bisa saja dikelola untuk apapun gitu ya. Tetapi yang kita perhatikan itu adalah potensi yang berdasarkan pasar. Nah, inilah yang akan kami coba praktekkan di lahan yang 400 hektar ini. Yang kita uji cobakan pertama ini adalah 5 hektar. Kita berprinsip bahwa potensi itu memang harus berdasarkan pasar. Nah, bisa kita bayangkan di lahan yang memang total luasnya ini adalah 400 hektar ya. Kalau sekarang ini saja yang sedang kita kembangkan 5 hektar itu membutuhkan tenaga kerja karena ini di awal ya, antara 25 sampai dengan 30 orang. Sebenarnya secara efektifnya untuk 1 hektar itu hanya 2 sampai 3 orang. Nah, kalau kita hitung hanya 2 orang saja misalkan yang yang mengelola lahan ini untuk 1 hektar, kalau 400 hektar itu berarti sekitar 800 orang yang bisa kita berdayakan di lokasi ini. Nah, itu hanya baru dari segi produksi, belum nanti ada pasca panennya, belum nanti ada proses-proses hilir lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan tenaga kerja yang lain yang ini bisa mendapatkan uang tambahan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi ini, yang pasti bisa secara umum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini salah satu visi dan misinya Pak Gubernur, sehingga tingkat kesejahteraan mereka semakin bertambah pula. Demikian, terima kasih.
melakukan pemupukan dasar pada persiapan penanaman tanaman melon. Jadi pemupukan dasar ini kita menggunakan NPK ya. Selain pada lahan ini yang sudah tersedia ini kita gunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, pupuk kandang, kemudian ada kapur juga. Kenapa kita berikan kapur? Karena salah satunya adalah untuk menetralisir pH tanah biar pH-nya normal kembali sehingga pertumbuhan menjadi bagus. Selain itu, kapur juga bisa mengendalikan nematode-nematode yang ada di bawah tanah sehingga di awal pertumbuhan tanaman yang masih muda hama-hama yang berada dalam tanah itu bisa tertekan kehidupannya. Selanjutnya lahan yang tadi sudah tebar atau sudah diaduk dengan kapur kemudian dengan organik, ini kita doromankan dulu, kita istirahatkan sekitar 2-3 minggu. Nah setelah doroman baru kita gunakan aplikasi pupuk NPK ini. Nah pupuk NPK yang digunakan ini bisa menggunakan NPK 1616, bisa juga menggunakan NPK 1515. Hanya karena ini merupakan pupuk dasar, sebaiknya kalau untuk pertanaman melon itu biar pertumbuhannya bagus, kita gunakan pupuk yang memang mempunyai kualitas yang tinggi. Teman-teman semua, ini kita aplikasi dengan menggunakan Kurater ya. Kurater ini berbahan aktif karbofuran ya. Karbofuran 3%, bisa juga digunakan Puradan. Ini adalah pestisida tapi dari golongan nematisida. Nematisida ini adalah nematisida itu artinya dia golongan cacing-cacing, side itu adalah membunuh atau mengendalikan. Nah ini digunakan biasanya untuk membantu tanaman di awal pertanaman. Kenapa? Karena biasanya ketika tanaman kita tanam di awal, di bawah itu banyak sekali cacing, kemudian kepinding tanah dan lain-lain. Nah salah satu untuk imunnya itu adalah ini. Jadi ini kita sebar sekarang biar nanti pada saat kita lakukan penanaman, tanaman sudah bisa menyerap Kurater ini melalui akarnya sehingga tanaman bisa terlindungi. Tahan itu ya, setelah tadi tanah ini diaplikasi dengan menggunakan organik dan kapur, kita doromankan selama 3 minggu sampai 1 bulan. Nah sekarang hari ini kita aplikasi dengan menggunakan pupuk NPK. Aplikasinya seperti ini. Jadi ditabur secara merata supaya unsur hara makronya itu yang dibutuhkan oleh tanaman di awal masa pertumbuhannya itu dia lebih merata. Nah kenapa ini dipakai di awal? Karena nanti ketika setelah ditutup dengan mulsa, aplikasinya sulit. Nah jadi kalau setelah ini kita tutup dengan mulsa, kita diamkan sampai dengan nanti bibit datang, itu perkiraannya sekitar 1 minggu. Artinya reaksi NPK dengan tanah topsoil yang sudah kita olah ini itu akan menjadi menyatu, sehingga pada saat nanti dilakukan penanaman unsur haranya sudah tersedia dan tanaman yang kita tanam pun dia akan dengan enak menikmati makanannya. Ini salah satu alat atau media yang kita gunakan untuk memasang mulsa ya. Ini namanya pasak. Pasak ini terbuat dari bambu, juga dari kayu juga bisa, tapi lebih efektif dari bambu karena bambu lebih tahan. Ini nanti ini kita tancapkan di sini dan jadi seperti ini. Patok tuh. Ya, di samping ini juga kita siapkan juga punten Pak, asuk ya. Kalau orang sini bilang asuk. Bambu, yang bambu ini fungsinya adalah nanti untuk memasang mulsa, merapikan mulsa. Jadi mulsa nanti kita tarik ke samping sini, kemudian kita tusuk pakai ini. Jadi tadi ya sebelum dilakukan pemasangan mulsa ini, tanah itu harus diratakan terlebih dahulu ya, dihaluskan. Jadi biar supaya tidak ada tanah-tanah yang seperti ini. Karena kalau ada tanah-tanah yang seperti ini, ketika ada di bawah ini, di bawah mulsa, ketika mulsa tarik dengan kencang,
maka akan muncul seperti ini. Nah, ini akan mudah disobek. Nah, ketika ini sobek, itu biasanya sobekan-sobekan itu diisi oleh gulma yang tumbuh, rumput-rumput yang tumbuh. Kawan-kawan semua, kita lanjutkan ya. Setelah kita lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan NPK 1515 ataupun NPK 1616, kemudian kita tambahkan SS Amopos, ya, bisa juga menggunakan SP36 atau SP46. Kita lakukan pemasangan, karena ini adalah lahan darat ya, kita melakukan pemasangan pipa drip. Nah, pipa drip itu nanti fungsinya, karena ini agak susah air, kita alirkan airnya di dalam. Kita alirkan airnya di dalam mulsa ini, sehingga setiap lubang dari mulsa ini yang nanti ada tanamannya itu bisa terairi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan penutupan ini, kita lakukan pelubangan ya, dengan menggunakan alat seperti ini. Kita bikin lubang-lubang tanam di pada polybagnya seperti ini. Kita bikin, kita masukkan sesuai dengan ukuran jarak tanam yang kita perlukan. Nah, kemudian setelah kita lakukan pelubangan seperti ini, kita sambil menunggu proses pelubangan tanam seluruhnya selesai, kita siapkan ajir ya. Jenis melon ini adalah jenis melon merambat ya, merambat, yang kita harapkan nanti ketika dia rambatannya banyak, daunnya banyak di atas, itu akan memperoleh proses fotosintesis yang maksimal, sehingga buah yang dihasilkan pun nanti akan lebih besar-besar. Seperti itu. Persiapan persemaian benih menjadi bibit. Nah, persemaian benih menjadi bibit ini nggak memakan waktu tidak memakan waktu yang lama, artinya hanya 7 sampai dengan 10 hari. Kenapa kita lakukan penyemaian terlebih dahulu? Karena memang untuk memperoleh hasil yang maksimal, sehingga pada saat dilakukan penanaman juga oleh kita itu merupakan bibit-bibit yang berasal dari benih-benih pilihan tentunya. Pemirsa semua, ini bibit melon ya, hasil penyemaian dari benih melon atau biji melon. Ini usianya itu sekitar 10 hari, dan ini adalah layak untuk dilakukan penanaman di lapangan. Jadi kita lakukan pemasangan ajir. Nah, ajir yang sudah terpasang itu seperti ini ya. Jadi seperti ini setiap batang, ini lubang ya, lubang yang kita lakukan pemasangan ajir tadi. Seperti ini dan sudah terpasang. Nah, kemudian kita lakukan penanaman dengan cara kita lubangi dulu ya. Kita bikin lubang dengan kedalaman yang cukup ya. Nah, setelah itu kita putar sedikit. Nah, setelah kita lakukan pelubangan, kemudian kita lakukan penanaman. Nah, jadi ini yang sudah kita semai menjadi bibit seperti ini. Ini jangan sembarangan ya memindahkannya, karena memang di sini ada akar-akar halus yang sangat riskan sekali terputus. Ketika ini terputus, biasanya itu ya yang mengundang beberapa virus dan lain-lain untuk masuk ke dalam putusan-putusan dari akar itu. Sehingga sarannya cukup mudah ya. Kita pencet terlebih dahulu seperti ini, karena dalam kondisi basah, tapi dengan menggunakan perasaan. Kemudian kita balik posisinya, karena di sini ada lubang, dia ada hawa. Kita tarik sedikit, ini akan lepas dengan sendirinya. Nah, seperti ini bisa kita lihat di sini tidak ada akar yang tersisa ya, bersih. Ini akarnya masuk semua. Kita tinggal masukkan ke dalam lubang yang tadi sudah kita siapkan.
di sekitar batangnya. Kenapa kita gunakan furadan lagi di sekitar batang? Karena untuk efektivitas mengimunisasi tanaman yang kita gunakan, karena tanaman muda ini sangat riskan sekali terhadap serangan hama, terutama dari golongan nematoda yang ada di bawah tanah biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan penutupan dengan tanah seperti ini yang sudah kita siapkan. Tanah ini juga tanah organik ya, yang sudah kita olah, menjadi organik seperti ini. Kita tutup ya sampai dengan menutupi mulsa dengan tanah topsoil yang ada di bawah. Kenapa ini harus kita tutup semua? Karena ketika terjadi panas, mulsa ini dia akan menyimpan panas di dalam. Nah, jarak antara mulsa dengan tanah ini biasanya dia mengeluarkan hawa yang cukup kuat, hawa panas yang cukup kuat, sehingga bisa mematahkan pohon atau tanaman melon yang masih muda ini. Karena tanaman melon muda ini adalah sangat sensitif, sehingga kita tutup celah-celah tadi dan panasnya itu tidak nyampe kepada batang inti seperti itu. Demikian cara penanaman yang baik pada tanaman melon. Terima kasih.